Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pahlawan kebaikan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Furkan, tentunya di Bincang Inspiratif bersama Bapak Adwina Pakeh. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan founder dari Garda Indonesia. Dan beliau memiliki salah satu lembaga, yaitu Garda Indonesia, di mana ia fokus dalam pembangunan rumah dengan hanya berdonasi 10.000 saja. Nah, sebelumnya kita akan menyapa Bapak Adwina Pakeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Furkan. Ya, selamat sore, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih Bapak sudah menghadiri undangan kami. Ya, selanjutnya kita mungkin akan berbicara lebih lanjut tentang berbagai rumah dengan donasi 10.000. Sebelum itu mungkin banyak dari teman-teman pahlawan kebaikan yang belum mengenal sosok Pak Adwina Pakeh. Mungkin Bapak bisa menceritakan terlebih dahulu, Pak. Bapak ini mungkin kesehariannya di mana dan apa saja yang Bapak lakukan selain di Garda Indonesia, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kepada seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat, penebar kebaikan dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya bersama dengan rekan Furkan ya, dari Asar Humanity Aceh. Terima kasih atas kesempatan bersilaturahmi, berkomunikasi, tentunya berbagi atau sharing pengalaman dan juga gagasan terkait hal-hal yang bisa kita lakukan selain daripada aktivitas atau program pribadi masing-masing. Ada hal yang mungkin kita bisa lakukan secara bersama-sama untuk kemaslahatan umat. Tentu pada kesempatan ini sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Adwina Pakeh, lahir di Melawung, Aceh Barat, 1987. Saat ini berdomisili di Aceh Barat, bekerja di Universitas Teguh Umar sebagai dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di samping itu juga atas kepercayaan pimpinan sebagai Humas Universitas Teguh Umar yang tentunya untuk menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan Universitas Teguh Umar dan lain-lain kepada publik. Artinya perantara antara Universitas Teguh Umar dengan masyarakat. Mungkin itu tugas utama atau pekerjaan utama. Di samping itu tentu sebagai makhluk sosial ya kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, dalam hal berinteraksi dengan masyarakat ini selain daripada tugas tridharma perguruan tinggi sebagai dosen, juga kita ikut serta dalam berbagai organisasi sosial atau organisasi keagamaan ya. Kalau misalnya keagamaan seperti Himpunan Ulama Daya, HUDA ya sebagai bahagian daripada pengurus, merupakan ataupun lembaga-lembaga yang lain yang bersifat nasional seperti BKPRMI, Bakumubin dan organisasi lain. Nah, sementara di samping kita mengikuti program-program yang ada di organisasi lain atau organisasi yang sudah duluan terbentuk, nah, kami sendiri menginisiasikan untuk membentuk sebuah lembaga sendiri yang fokusnya hanya pada satu program saja, yaitu tentang pembangunan rumah layak huni bagi kaum duafa di Aceh. Baik, Pak. Nah, ini Pak, kalau kita lihat profil Bapak ini sangat lengkap ya, Bapak berkecimpung di berbagai organisasi. Benar Bapak, mungkin apa alasan utama Bapak yang mungkin sangat urgent Pak, sehingga Bapak bisa menginisiasi sebuah gerakan yang dikenal dengan Garda Indonesia, Pak? Ya, mungkin kita sebagai bangsa Aceh ya, kita tahu sejarah, kita paham sejarah, di mana kalau kita baca sejarah, Aceh ini sebuah daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Kemudian pernah jaya pada masa lalu, historisnya jelas, Kesultanan Aceh. Kemudian budaya kita juga sangat luar biasa, ya budaya Aceh. Tetapi kemudian di beberapa tahun terakhir, terutama pasca tsunami dan
konflik yang menerpa Aceh yang cukup berkepanjangan. Historis tentang kekayaan Aceh itu seakan-akan kita sudah hilang. Ya. Kemudian kita mendapatkan kenyataan yang pahit di mana Aceh masuk dalam urutan terbawah di dalam kesejahteraan masyarakat atau daerah termiskin, terutama hasil yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik secara berturut-turut. Aceh nomor 1 termiskin di Pulau Sumatera, mungkin sekitar nomor 6 atau nomor 7 termiskin di Indonesia. Nah, kemiskinan ini awalnya mungkin menjadi sesuatu yang sebagian orang meragukan, ya, sebagian masyarakat Aceh meragukan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama BPS. Tetapi ketika disinkronkan dengan lapangan, misalnya dengan ditemukannya banyak sekali masyarakat yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni, ini mengkonfirmasi bahwa keberadaan kemiskinan di Aceh ini memang ada. Di samping ada juga yang data yang kurang valid, ya mungkin orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tapi mereka masuk dalam daftar orang miskin. Nah, itu di luar konteks ya. Tapi konteks yang ingin kita lihat adalah memang masih ada dan banyak masyarakat yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni. Kemudian ditambah dengan COVID-19. Ketika tahun 2020 itu jangankan masyarakat lemah atau masyarakat ekonomi lemah, masyarakat yang memiliki pendapatan lebih saja, tetapi ketika COVID-19 terjadi itu juga menjadi masalah bagi mereka dalam mempertahankan kehidupan, ya, dalam mempertahankan hidup. Nah, itu historis mungkin awal dari apa yang saya lihat untuk Aceh. Nah, melihat kenyataan seperti itu, kita sebagai generasi muda Aceh ini tidak cukup dengan marah-marah, caci maki, kemudian apa istilahnya menyalahkan pemerintah, menyalahkan DPR. Bagi saya tuh rasanya itu tidak tepat, ya, kalau hanya sekedar kita marah-marah saja. Nah, tentu dari situ awal dari gerakan ini sifatnya individu. Ya, saya secara pribadi memiliki media sosial seperti Facebook, WA dan lain-lain itu saya gunakan. Kalau dapat masyarakat yang kurang mampu, yang tinggal di rumah tidak layak huni, saya izin kepada keluarga untuk difoto dan kemudian ditayangkan di Facebook. Kita minta dukungan masyarakat, mungkin kita dapat melakukan rehab, ya, seberapapun dana yang ada di masyarakat. Nah, itu awalnya tahun 2019 kita sudah mulai melakukan gerakan seperti itu. Tapi itu sebelum terbentuk secara organisasi yang disebut dengan Garda Indonesia atau Gerakan Relawan Rumah Duafa Indonesia. Jadi ada beberapa kegiatan sosial yang dilakukan secara pribadi itu, terutama menggunakan media sosial, menjemput orang sakit atau kita antarkan ke rumah sakit, juga kita open donasi, kemudian hal-hal lain. Tetapi sejak 2020 fokus daripada Garda itu sebagaimana namanya, yaitu khusus tentang pembangunan rumah layak huni bagi kaum duafa. Nah, mungkin itu histori dari kenapa Garda ini bisa lahir. Baik, Pak. Nah, kalau untuk Garda Indonesia ini sebenarnya sudah beroperasi di mana saja itu, Pak? Iya. Untuk Garda Indonesia sebagaimana visi yang kita gaungkan, ya, menghimpun sebanyak-banyaknya masyarakat agar bisa ikut serta di dalam program pembangunan rumah duafa ini dengan hanya memberikan donasi Rp10.000 per bulan. Ini sebelum saya lebarkan kepada daerah mana yang sudah ada atau berkembang, tentu kenapa muncul ide, ya, 10.000, ya, mungkin ini pernah mungkin teman-teman penggerak sosial lain juga merasakan kejenuhan, ya, di dalam membuat open donasi melalui Facebook. Kemudian ketika orang-orang tidak mengirimkan donasi ataupun terbatas donasi yang ada sehingga programnya tidak bisa kita jalankan, maka tentu harus dicari alternatif yang lain. Pada masa 2018 saya mendapatkan sebuah rumah tangga yang benar-benar tidak layak huni. Asal begitu hujan terjadi, rumah beliau itu langsung banjir. Nah, jadi beliau mungkin pindah ke rumah tetangga atau barangnya diangkat. Nah, kejadian itu sejak 2018 ini satu rumah yang saya angkat.
kemudian saya minta izin foto kepada keluarga ini, foto dokumentasi, kemudian saya kirim di media, tetapi tidak ada yang respon. Ya, mungkin ya orang juga masalah-masalah itu sudah dianggap hal biasa. Nah, kemudian tahun 2020 itu kami mendapatkan satu rumah yang benar tidak layak huni, itu hanya 4 kali 3 meter, tapi dihuni oleh 5 orang. Sebagian masyarakat desa tersebut berpikir bahwa itu bukan rumah, ya, berpikir bukan rumah, tapi kemudian setelah kita expose, baru sadar ternyata ada penduduknya yang tinggal di situ. Kemudian saya open donasi dan bekerja sama akhirnya dengan TNI, rumah itu kita rehab, ya, sehingga jadi rumah, bangun ulang, bangun baru, jadi rumah tipe 36. Tapi kemudian selesai pembangunan rumah itu, saya terpikir lagi dengan foto yang pernah saya ambil 2018 lalu di handphone. Saya kunjungi lagi rumah yang berada di Aceh Barat atau rumah 01 Garuda Indonesia yang kemudian jadi inspirasi kita bersama. Ternyata rumah itu belum berubah bentuknya. Nah, jadi saya tidak perlu untuk mengambil foto ulang. Semua foto yang saya ambil di 2018 itu masih sama posisinya di tahun 2020. Ya. Kemudian saya minta izin kepada keluarga si nenek ini untuk kita angkat ke publik lagi. Nah, setelah saya angkat ke publik, itu dalam waktu 1 bulan masuk dana lebih kurang 2.500.000. Dan kemudian berbulan-bulan itu dana itu tidak bertambah. Ya, jadi bagaimana kita membangun rumah kalau modalnya kita 2.500.000, tidak mungkin hal itu bisa terwujud gitu. Nah, dari situlah saya berpikir, memutar kepala, bagaimana ini cerita supaya bisa kita bangun rumah ini. Saya coba desain satu program, awalnya itu bukan 10.000, tapi mulai dari angka 10.000, kemudian 20.000, 30.000, sampai 100.000, bahkan lebih. Nah, itu mulai saya tawarkan dengan menggunakan Google Form. Saya tawarkan kepada masyarakat, siapa yang mau ikut silakan bergabung. Mau pilih 10.000 boleh, pilih 20.000 boleh, tapi komitmennya itu 1 bulan sebagaimana komitmen awal. Kalau Anda komitmen 50 berarti 50.000 per bulan. Nah, Google Form itu saya edarkan di WA Group dan teman-teman, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama terkumpul anggota lebih kurang 45 orang yang masuk ke WA Group. Di situ sudah mulai orang-orang yang sebelumnya saya tidak pernah berinteraksi, mereka sudah mulai berpikir, berdiskusi untuk ingin mengunjungi rumah yang kita angkat. Ya, walaupun donasinya mereka belum ngirim istilahnya, tapi komitmennya sudah ada. Ada yang komitmen 20, ada yang komitmen 30. Begitu mulai kirim 2 orang, yang satu kirim 20.000, yang satu kirim 50.000. Nah, di situ saya sudah mulai bingung sebenarnya, ini mau mengelompokkan donatur istilahnya. Apa ini kelompok donatur 50.000, ini kelompok donatur 20.000. Nah, di situ ya saya harus mengambil keputusan gitu. Bagaimana agar mudah di dalam sosialisasi, mudah dijangkau masyarakat yang mau membantu. Akhirnya saya putuskan menetapkan angkanya itu hanya 10.000 saja, tidak dengan angka yang lain. Jika yang sudah kirim 50.000 itu saya beri alternatif. Yang pertama, apakah tetap 50.000 per bulan? Kalau tetap, dia bisa mengirimkan anggota keluarga yang lain 4 orang, sehingga jadinya 5 orang. Atau 50.000 yang sudah dikirim itu saya konversikan menjadi 5 bulan. Nah, itulah awal daripada prosesnya. Dan dalam kurun waktu 2 bulan dari proses awal, itu kita jumlah donasi atau donaturnya sudah mencapai angka 500 orang. Nah, jadi 2021, tepatnya di bulan Februari, donatur kita sudah mencapai 1.200, dan rumah itu kita launching untuk pembangunan pertama dengan modal 18 juta rupiah. Komitmen kita dengan dengan bahan atau material, dengan toko, kita akan melunaskan pembangunannya itu apabila para donatur melanjutkan donasi dan juga donatur baru ikut bergabung. Jadi hanya keberanian saja itu. Keberanian dan keyakinan bahwa rumah ini akan selesai dibangun dengan lanjutan donasi dan juga dengan donatur-donatur baru yang akan bergabung.
Mungkin itu Bang Furkan. Baik, berarti ini memang dari sifat kerelawanan pribadi sampai bisa membangun satu lembaga yaitu Garda Indonesia, Pak ya. Iya. Nah, mungkin Pak, jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dengan nominal 10.000, seberapa yakin Bapak pada saat itu bahwa ini akan terus berlanjut dalam pembangunan rumah selanjutnya? Ya, yang pertama karena antusiasnya masyarakat di lokasi sekitar, ya, kemudian warga dari warung ke warung menyampaikan, dan saya membuat format ya mengadopsi seperti multi level marketing, ya, di mana kita tetapkan penggerak, dan penggerak itu mendaftarkan donatur, kemudian donatur baru itu bisa bergerak menjadi penggerak, dan seterusnya misalnya. Nah, model seperti itu sangat efektif. Jadi orang dengan menyampaikan kepada orang lain, hanya dengan 10.000 kita bangun rumah. Ya, saya rasa kalau informasi itu sampai kepada masyarakat, sangat sedikit masyarakat yang menolak, gitu. Tapi untuk melanjutkan donasi itu baru mungkin ada kelemahan masing-masing. Ada yang tidak ada e-banking, atau ada yang tidak sempat ke bank dan lain-lain. Nah, itu mungkin kelemahan lain. Tapi kalau untuk bergabung, kalau informasi ini sampai kepada masyarakat, insya Allah saya rasa itu tidak ada yang menolak, ya, kecuali ada 1-2 gitu. Tapi mayoritasnya tetap menerima dan bersedia untuk bergabung. Atas dasar itulah saya punya keyakinan kalau rumah 01 itu akan tuntas dibangun, terutama dari semangat orang-orang yang sudah bergabung, dan mereka full kami 1 tahun itu. Saya pribadi itu selama 2020 hingga 2021 itu tidak ada hari dan tidak ada malam kami tidak membicarakan tentang program ini. Dimanapun bertemu orang, di warung kopi, di mana saja, bahkan untuk memprospek satu-satu orang untuk ikut serta dalam program ini mungkin butuh waktu 2 atau 3 hari kadang-kadang. Padahal hanya meminta kesediaan dia itu untuk menjadi donasi, menjadi donatur 10.000 per bulan. Artinya bukan gampang juga gitu untuk meyakinkan orang agar dia bisa bersedia menjadi donatur tetap dalam program ini. Butuh waktu kita jelaskan, dan butuh bukti fisiknya gitu. Nah, itu misalnya di program pembangunan pertama, alhamdulillah itu selesai dengan jumlah donasi, dengan jumlah donatur itu mencapai 2.000-an ya pada masa itu. Membutuhkan biaya untuk rumah pertama itu 67 juta, tipe rumah 40. Nah, itu alhamdulillah semua uang 67 itu bersumber dari yang 10.000. Jadi kita tidak menerima paket lain. Misalnya ada orang menyumbang 5 juta, 10 juta, untuk program ini kita tidak terima. Biarlah mereka memberikan dana itu kepada lembaga yang lain gitu. Jadi ini Pak, karena dia bermula dari 10.000 sehingga menjadi rumah, selama 2 atau 3 tahun ini Pak, kira-kira sudah berapa banyak penggerak yang sudah bergabung dan sudah berapa rumah yang sudah terbangun? Ya, sejak kita bentuk lembaga ini, alhamdulillah untuk jumlah penggerak itu lebih kurang sudah mencapai 155 orang untuk jumlah penggeraknya yang tersebar di berbagai daerah, bukan hanya di Aceh ya. Kalau di Aceh utamanya itu di pantai barat selatan Aceh, tapi kalau keluar Aceh itu sampai ke Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Medan, ke Jakarta, Kalimantan, Bali, Sulawesi, itu rata-rata sudah ada donatur kita. Tapi walaupun jumlahnya belum banyak, tapi yang sudah banyak, yang sudah ratusan itu di Sumatera Barat, itu sudah mencapai ratusan orang. Kemudian untuk pembangunan sendiri, alhamdulillah yang sudah selesai kita bangun itu ada 4 unit rumah, ya, 4 unit rumah, 2 unit di Aceh Barat, kemudian 1 unit di Aceh Barat Daya, dan 1 lagi di Aceh Singkil. Ini yang sudah selesai. Nah, untuk pembangunan rumah sendiri Pak, apa cuma hanya di Aceh Barat atau mungkin tersebar di daerah-daerah di luar Aceh juga Pak? Untuk saat ini kita baru menggerakkan pembangunannya itu di Aceh, ya, bukan di Aceh Barat saja. Buktinya di Aceh Barat Daya sudah ada 1 rumah, di Aceh Singkil sudah ada 1 rumah. Sementara
bagaimana bisa sampai di Aceh Singkil atau di Aceh Barat Daya pembangunannya gitu ya. Tentu ini menjadi histori juga yang baik bagi kita dan juga kesempatan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman yang mau ikut serta nantinya. Awalnya itu memang fokus saya itu di Aceh Barat pembangunannya. Nah kemudian ada satu orang meminta gabung di Aceh Barat Daya, namanya Pak Muslizar. Pada masa itu beliau sebagai wakil bupati. Jadi beliau minta untuk ikut serta sebagai donatur. Nah kemudian karena kita ada istilahnya SOP-nya, setiap orang yang bergabung dalam program ini harus mengirimkan foto diri pegang uang 10.000. Karena nanti kita akan buat kartu ID card masing-masing gitu ya. Jadi beliau juga mengikuti prosedur itu dan saya terkejut juga ketika melihat foto ternyata yang minta gabung ini seorang wakil bupati gitu. Yang mau hal-hal yang dianggapnya ya remeh-temeh lah, masa yang 10.000 seperti ini kan. Tapi kemudian beliau meminta kesediaan, apakah mungkin Pak Adwina program ini saya bawa pulang juga ke Abdia. Boleh nggak saya dijadikan sebagai penggerak, kata beliau. Oh dengan senang hati saya bilang, dengan senang hati kami. Kemudian kami diundang ke Abdia dan kami buat pertemuan di pendopo wakil bupati. Ya lebih kurang ada 20 orang datang dari Aceh Barat, penggerak dari Aceh Barat. Kita jelaskan ke sana. Itu pada masa waktu kami kunjungi itu sedang pembangunan rumah 01. Nah kemudian dalam pertemuan dipertanyakan apakah mungkin ke depan bisa dibangun di Abdia, kata beliau. Ya saya mungkin saja Pak, saya bilang. Mungkin saja dibangun apabila di Aceh Barat Daya ini muncul banyak donatur. Mungkin suatu saat bisa mencapai 1.000 orang di Aceh Barat Daya, ya kita bangun di sini. Nah beliau bersama teman-teman yang hadir berkomitmen, insya Allah kami akan mengajak sebanyak mungkin yang di Abdia. Dan ternyata janji itu beliau tunaikan. Selesai pembangunan 01, di hari serah terima rumah 01 itu kami langsung mengumumkan rumah kedua akan dibangun di Abdia karena pertumbuhan jumlah donatur dari Abdia itu meningkat tajam. Selain Aceh Barat itu yang paling banyak adalah di Aceh Barat Daya. Nah berikutnya juga dalam perjalanan pembangunan di Aceh Barat Daya, Pak Muslizar ini punya kawan di Aceh Singkil. Ya, beliau mengajak kawannya dan menjelaskan kepada kawannya yang di Aceh Singkil, mungkin kamu boleh kembangkan program ini di Aceh Singkil. Bisa membantu saudara-saudara yang kurang mampu di Aceh Singkil dengan cara seperti ini. Saudara di Aceh Singkil yang penggerak utama itu yang bernama Bung Darwis, beliau melakukan juga karena metodenya kan kita nggak berat nih ceritanya, hanya menyampaikan kemudian nanti datanya dikirim ke saya akan buat database dan terhubung, setiap donatur itu terhubung dengan saya pribadi gitu, terutama penggerak. Nah, kita alhamdulillah saya mengelola grup lebih kurang ada 32 grup WA gitu ya. Ada yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di Aceh Singkil juga bergerak tajam, Bang gitu. Ya. Aceh Singkil juga lumayan, sampai sekarang itu lebih 700 orang di Aceh Singkil. Memang luar biasa. Padahal pada masa itu saya pribadi itu belum pernah mengunjungi Aceh Singkil. Kunjungan pertama saya itu adalah pada saat peletakan batu pertama pembangunan di Aceh Singkil. Karena semua mekanismenya itu termasuk mencari rumah yang tidak layak huni itu kita serahkan kepada penggerak di wilayah. Karena jumlahnya yang sudah semakin banyak di Aceh Singkil, maka kami putuskan rumah ketiga akan dibangun di Aceh Singkil. Bisa saja suatu saat mungkin di daerah lain, misalnya di Biren ataupun di Usmawiyah atau di daerah-daerah Aceh Utara lain, muncul penggerak, muncul orang-orang yang bersemangat, ya bisa saja kita akan bangun di daerah itu. Nah, jadi itulah kenapa bisa sampai ke Aceh Singkil dibangun atau di Abdia seperti itu. Nah, jadi itu kebijakan itu bukan di awal, tapi kebijakan itu dari pribadi saya melihat, wah ini karena semangatnya warga di Kabupaten A itu ya model sistemnya adalah subsidi silang, awalnya dikasih untuk bangun kita, ketika dibangun ke sana seluruh donasi akan diarahkan ke lokasi yang dibangun. Jadi kita mainnya tuh step by step, Bang. Nah, selesai satu baru mulai kedua, selesai dua nanti baru berikutnya. Jadi tidak kita buka rekeningnya satu, pengelolaannya dana itu dari satu sumber. Baik.
Nah Pak, mungkin lebih spesifik lagi kita bertanya, misalnya ada orang yang ingin bergabung jadi penggerak ataupun donatur. Mungkin apa syarat-syaratnya yang harus diajukan Pak? Yang pertama, setiap orang kan bergabung sebagai donatur dulu, ya. Bergabung sebagai donatur, dia mengirimkan data pribadinya, ya data pribadi misalnya nama, alamatnya di mana, desa apa, kecamatan kita. Kemudian nanti dia mendaftarkan untuk berapa orang, apakah untuk satu orang sendiri atau bersama keluarga misalnya. Kalau bersama keluarga misalnya 5 orang atau 2 orang, ya kita buat kartu. Kalau memang mau masukkan ke grup ya kita invite ke grup. Semua informasi nanti ada di grup gitu. Nah setelah itu ada orang yang ingin melakukan lebih gitu loh. Selain menyumbang, dia mau menjadi penggerak misalnya. Berarti penggerak itu adalah orang yang mendaftarkan orang lain, orang yang mengajak orang lain, itu yang disebut dengan penggerak gitu. Nah maka langsung kalau memang mau mengajakkan orang lain itu lebih baik, artinya dia selain donasi sendiri dia juga mengajak orang lain. Nah di sini kami tetapkan yang orang tersebut sebagai penggerak. Jadi bukan mendaftar sebagai penggerak, mendaftar dulu sebagai donatur, baru dari donatur ketika dia sudah bisa meyakinkan orang lain atau mengajak orang lain, baru di situ dia menjadi penggerak. Nah mungkin untuk saat ini Pak, pembangunan rumah yang sedang dikerjakan di mana saja Pak? Saat ini sedang dilakukan pembangunan rumah kelima di Aceh Barat, ya, di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Merubo, Kabupaten Aceh Barat. Mungkin Pak, misalnya untuk mekanisme pembangunan rumah sendiri itu kira-kira membutuhkan waktu yang berapa lama itu Pak? Baik, kalau untuk pembangunan itu kita apa istilahnya, komitmen kita pertama dengan tukang atau dengan toko penyedia bahan. Ya kalau bahan tersedia dengan apa istilahnya aman, tukang yang bekerja juga mampu menyelesaikan dengan waktu yang singkat, ya itu syukur alhamdulillah. Misalnya seperti pembangunan rumah kelima ini, komitmen tukang dengan kami itu dalam waktu 1 bulan, paling telat itu 35 hari komitmennya itu. Nah, artinya, tapi saya memberi batasan sebelum hari raya Idul Adha rumah itu sudah selesai. Yang rumah kelima. Berarti Pak, ini kalau bisa kita simpulkan bahwa dengan donasi yang kecil 10.000 ditambah dengan keikhlasan para penggerak mengajak orang lain, ini menjadi satu kekuatan untuk membangun rumah itu sendiri ya Pak? Iya, benar Bang. Jadi kita punya tagline ya, punya semangat juga saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa dalam program kita ini bukan banyaknya donasi dari seseorang, gitu, tapi banyaknya orang yang ikut berdonasi. Gitu. Nah, maka ketika ada orang kaya membangun 1-2 rumah oleh sendiri dia, itu biasa gitu. Ya bahkan 10 rumah dibangun itu udah biasa gitu. Tapi ketika satu rumah dibangun oleh 2.000 orang, nah ini bagaimana gitu. Nah inilah yang kita gagas kepada teman-teman, kepada masyarakat, bahwa yang bangun rumah itu bukan saya, kita semua gitu. Jadi karena ada kita, karena ada kebersamaan di situ, maka terwujudlah yang keinginan. Karena gini, pada dasarnya kan setiap manusia ini punya sisi keinginan dia untuk membantu. Saya yakin setiap manusia itu ada keinginan dia membantu orang lain, melihat orang yang tidak mampu, orang anak yatim, fakir miskin, ada niat untuk membantu. Tapi kadang-kadang kemampuan itu belum sampai kepada tahap dia membantu dalam jumlah yang banyak. Mungkin saya pribadi ya, sebelum saya gagas gerakan 10.000 ini, ketika ada program-program apa istilahnya donasi atau minta bantuan, saya nggak berani kasih uang 10.000, nggak berani saya ngirim di rekening ke rekening orang 10.000. Ya paling berani itu 50.000 tuh. Kalau 10.000 nggak berani gitu. Jadi rasa kecil sekali nilainya itu. Kalau kita ngirim, atau dianggap ngejek kali ya kalau kita ngirim uang 10.000 untuk donasi gitu. Ya jadi kesan itu saya hapus di program Garda, di program gerakan 10.000 ini tidak ada kesan seperti itu. Jadi siapapun ya, kalau bupati pun mau ikut serta di sini juga 10.000 per bulan. Kita akan memberikan 10.000 per bulan, bukan dengan jumlah yang karena dia pejabat, karena dia orang hebat kasih banyak, tidak gitu.
Jadi ketika kesetaraan juga di donatur sama gitu. Yang lebih penggerak dengan donatur apa? Ya lebih penggerak karena dia mengajak orang lain gitu. Apakah ada nilai lebih dari Garda? Garda tidak menjanjikan apapun kepada penggerak. Tidak memberikan sedikit biaya, mau dia jalan, cari rumah, cari apa, itu 1000 pun tidak ada honor daripada Garda. Jadi tidak ada honor yang dikeluarkan oleh Garda. Karena semua donasi ini untuk rumah gitu. Untuk bangun rumah. Berarti ini memang murni pergerakan dari bawah, nggak Iya. harus berdonasi banyak, 10.000 kita langsung bangun rumah. Tuh, kan? Iya, benar. Dan kemudian bahkan yang menarik lagi ya, mungkin kadang-kadang kita dalam melakukan gerakan ini kita melihat bahwa ada potensi hebat pada seseorang. Kalau si bapak ini ikut serta dalam program kita, ini luar biasa hebatnya nanti. Karena beliau seorang tokoh dan beliau memiliki pengaruh yang luar biasa. Tapi di Garda sebenarnya itu saya sudah membuktikan itu hanya anggapan saja, Bang. Jadi istilahnya tidak berefek istilahnya. Tidak berefek maknanya ada banyak tokoh yang ikut serta, tapi ketika tokoh itu diam, hanya dia sendiri yang bergabung dan tanpa berani menyampaikan pesan itu kepada orang lain, maka ketokohannya itu tidak berfungsi gitu. Nah, mau baik pangkatnya besar sekali, ikut serta bergabung dengan donasi kita, tapi kemudian beliau tidak menyampaikan kepada yang lain, juga tidak berpengaruh. Tapi pengaruh yang saya mainkan adalah pengaruh efek saja saya ambilkan. Misalnya efek kepada media, efek kepada masyarakat, oh si Fulan sudah ikut serta, oh tokoh ini sudah ikut serta. Mungkin pengikut-pengikutnya yang lain tanpa beliau ajak, karena semangat dilihatnya ini saja yang kita mainkan, pengaruh positifnya. Tapi kemudian ketika ada orang-orang biasa yang tidak terdetek selama ini, bukan tokoh publik, bukan orang hebat atau pendidikannya tidak hebat, tapi beliau per hari dia mencari satu orang, justru itu yang lebih terkenal di Garda dalam konteks komunitas kita, itu yang menjadi penggerak yang aktif istilahnya itu. Yang komitmennya terus berlanjut. Dari sekian pembangunan, dari sekian gerakan para penggerak ini, ada nggak Pak satu cerita yang sangat inspiratif, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, dari cerita story penggerak sendiri, hal-hal yang sangat inspirasi bisa dibagikan? Iya, ada beberapa, sebenarnya banyak sekali saya mendapatkan cerita inspiratif dan semangat dari saudara-saudara saya, saudara teman-teman yang sudah bergabung di Garda. Misalnya ada orang yang menyampaikan kesan pribadinya bahwa selama ini Bung Adwina, saya tidak pernah berpikir untuk orang lain. Apapun yang saya kerjakan adalah untuk saya sendiri gitu. Tapi setelah bergabung dengan Garda, itu setiap hari itu rasanya ketika lihat grup Garda itu adalah lihatnya orang lain, ingin membantu orang lain. Jadi dengan dia menyampaikan pesan saja kepada orang lain bahwa ini ada program untuk membantu ini, hanya itu dia sudah melakukan satu kebaikan dan satu usaha untuk membantu kaum duafa gitu. Jadi tidak hanya sekedar seperti yang pengantar awal saya bahwa kita marah melihat kemiskinan, kita marah, tapi dengan dia menyampaikan pesan kepada orang bahwa ini ada program loh, mungkin Anda bisa ikut serta membantu. Kalau Anda punya keluarga dan punya relasi yang banyak, mungkin bisa diikut semuanya. Semakin banyak orang, semakin cepat proses pembangunan di sini. Nah, yang kedua, ada ini baru Bang Furkan, baru kemarin saya mendapatkan satu orang yang dia ibaratnya itu pengakuan yang sangat luar biasa sampai menangis, beliau terharu. Beliau sudah bergabung dengan Garda lebih kurang hampir 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun dia ada di grup Garda, tapi dia tidak peduli dengan donasi istilahnya. Dia hanya duduk saja dalam grup itu, kalau pesannya udah penuh dia hapus gitu. Ya, dia tidak peduli dengan gerakan apapun, dia mungkin karena nggak enak aja dia berada dalam grup gitu. Tapi kemudian sempat, karena saya sering menyampaikan progres pembangunan, kan kita laporkan, dia baca seluruh progres pembangunan. Pada satu hari saya bercerita kepada beliau bahwa ada seorang donatur di Aceh Singkil, itu beliau melalui Garda ini udah 3 program lain yang beliau gagas pribadi. Ya, selain donasi 10.000 per bulan, beliau melakukan hal lebih. Misalnya dia melakukan
donasi subuh, ya. Setiap subuh beliau sudah mengirimkan Rp10.000 ke Garda setiap subuh itu. Nah, artinya kalau dihitung berarti kan sampai 300.000 per bulan ya, karena setiap hari dia. Yang kedua, ketika saya tawarkan bahwa ada seorang anak yatim piatu yang tetangga kami yang membutuhkan biaya pendidikan, beliau tidak sungkan untuk mengirimkan dengan nominal sampai 500.000 per bulan dan komitmen seperti di Garda 10.000 ya. Itu yang kemudian saya ceritakan kepada si abang ini. Dan kemudian beliau merasa terpanggil jiwanya, merasa terpukul juga ketika ada seorang ibu-ibu di Aceh Singkil sementara beliau ada di dekat kita di sini. Nah, itu beliau menyampaikan sejak sebulan yang lalu beliau bismillah mulai melakukan donasi dan menyumbangkan untuk almarhumah orang tuanya, dan pribadi beliau mengatakan lebih bersemangat ya seperti sebelumnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya Bang Furkan, bahwa kita memiliki tagline juga gini, gabung Garda itu bantu perjuangkan tetangga ya gitu. Artinya misalnya selama ini kita melihat tetangga kita yang tidak mampu itu ya sekedar kasihan gitu. Ya kasihan, nggak mungkin kita bangun rumah, atau nggak mungkin kita kasih uang 5 juta, uang 5 juta itu jadi rumah, itu rasanya mustahil gitu. Kalau kita kasih sekitar 5 juta, uang 5 juta itu akan jadi biaya hidup misalnya, untuk kebutuhan hidup. Tapi di Garda kalau bersungguh-sungguh Bang Furkan, ketika ada seseorang dia bergabung, kemudian dia jadi penggerak dan dia aktif, suatu saat mungkin rumah tetangganya itu yang miskin itu bisa dia apa istilahnya, dia perjuangkan untuk dibangun. Nah, jadi yang kita bangun selama ini adalah rumah yang diperjuangkan oleh penggerak gitu, bukan yang lain gitu. Nah, dan kita verifikasi layak untuk dibangun. Jadi bukan tiba-tiba masuk proposal, oh di sini ada rumah, bukan seperti itu. Memang banyak, kalau kita terima semua memang banyak gitu, tapi mekanismenya ada. Nah, gabung dulu ke Garda baru mengusulkan rumah, jangan tiba-tiba mengusulkan rumah. Pak Dwina, ini ada rumah samping rumah saya, ini ada rumah yang tidak layak ini. Bukan seperti itu mekanismenya. Ayo sama-sama kita berjuang dulu, bantu rumah orang lain dulu. Suatu saat mungkin rezeki kita lewat Garda bisa bangun rumah tetangga kita. Nah, jadi jangan lompat misalnya, ikuti proses. Ini Pak, semangat gotong royong Pak ya. Macam orang main arisan, hari ini kita bantu si A, besok kita bantu si B. Benar. Benar. Mungkin Pak sebagai kata penutup, closing statement apa Pak ya ini Bapak sampaikan kepada penonton semua Pak? Iya, saya punya harapan Bang Furkan dan semua teman-teman masyarakat Aceh. Saya punya harapan dan keinginan dan cita-cita suatu saat melalui gerakan kita ini, Garda Indonesia bisa menghimpun 10.000 orang donatur tetap. Tapi 10.000 orang ini benar-benar donatur tetap, artinya yang berkomitmen memberikan uang atau donasinya Rp10.000 per bulan. Ya bayangkan dengan Rp10.000, kalau ada 10.000 orang, itu dalam 1 bulan itu mencapai angka 100 juta. Ya kita bisa bangun 1 hingga 2 rumah per bulan. Jadi setiap saat kita bangun rumah gitu. Itu mimpi saya. Ya sekarang walaupun jumlah sekarang sudah 5.200, tapi belum semuanya berkomitmen. Jadi kalau dihitung donasinya, kita baru mencapai angka 10 juta rupiah per bulan. Bermakna baru sekitar 20% yang menjadi donatur tetap gitu. Jadi butuh waktu yang lama dan butuh perjuangan yang sangat panjang masih untuk mencapai angka donatur 10.000 orang itu. Maka pada kesempatan ini saya dengan rendah hati mengajak semuanya yang melalui mungkin asar humanity nanti bisa disampaikan kepada siapapun untuk ikut serta ya, untuk ikut serta bergabung. Walaupun kita semua sadar, kita semua yakin juga Bapak Ibu, saudara-saudara memiliki program masing-masing gitu ya. Tetapi kita sharing, jadi dengan hanya Rp10.000 sudah ikut serta membantu pembangunan rumah layak huni untuk kaum duafa di Aceh. Jadi dengan jumlah penduduk kita 5 juta orang atau bahkan lebih, ya untuk mencapai angka 10.000 ini sebenarnya tidak begitu berat, tetapi yang beratnya adalah menyampaikan pesan ini kepada masyarakat.
ketika pesan ini sampai, ada orang yang mengatakan, kenapa terlambat sekali sampai kepada saya? Kenapa terlambat sekali menyampaikan pesan ini kepada saya? Mungkin kesempatan ini saya menyampaikan pesan, siapapun yang melihat atau yang mendengar, silakan nanti bisa langsung kontak saya di WA, nanti boleh di chat, untuk kita ajak bergabung. Sebagai bahkan selain sebagai donatur, jadilah penggerak untuk lingkungan Anda masing-masing. Di kabupaten kota Anda, mungkin suatu saat Anda bisa menjadi orang yang menentukan rumah saudara atau rumah famili atau rumah kerabat atau rumah masyarakat sekitar Anda yang tidak layak huni akan dibantu melalui program ini. Mungkin demikian, Bang Furkan. Baik, terima kasih Pak Adwina Pakeh sebagai founder Garda Indonesia. Alhamdulillah sangat inspiratif sekali pesan-pesan pada sore hari ini. Nah, pahlawan kebaikan insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain, tentunya dengan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif dan gerakan-gerakan sosial yang sangat luar biasa, insya Allah akan membangun Aceh ke depannya. Saya Furkan dari Asar Humanity mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.